beranak cucu sampai datangnya Yesus yang kedua kali. Karena mereka lah yang akan diusir nanti. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi kalau Kristen hilang hari ini tidak tergenapi. Harus ada Kristen yang bertemu Yesus nanti. Jadi Kristen tak akan pernah hilang di atas muka bumi ini sampai kiamat. Kristen itu akan ada terus selayaknya iblis, tidak akan pernah hilang di atas muka bumi. Mereka akan ketemu dengan Yesus. Keturunan mereka akan ketemu dengan Yesus. Karena Yesus akan mengusir orang yang memiliki tanda-tanda kenabian palsu tadi. Mengusir setan, bernubuat, mujizat pakai namanya. Harus. Jadi Kristen tidak bisa mualaf semua. Harus masih ada yang ketemu dengan Yesus. Kemudian, terakhir. Terkait dengan ajaran kasih yang ibu katakan tadi. Ini dalil, Bu, di dalam kitab ibu itu nggak bisa dipungkiri. 2 Yohanes 1 nomor 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran Kristen, janganlah kamu menerima orang itu di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Data nomor 11-nya, barang siapa melakukan itu, memberi salam kepada orang di luar Kristen, menerima tamunya di dalam rumahnya yang bukan Kristen, dikatakan oleh data nomor 11-nya, maka dia adalah bagian dari kejahatan. Nah, Matius 13 nomor 50, orang yang berbuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi kalau Kristen itu bermanis-manis kepada Islam, salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Dan Al-Quran juga mengatakan, nanti di hari kiamat, orang-orang Kristen ini akan saling mengutuk satu sama lain. Kenapa? Gara-gara ente saya menyembah Yesus. Bukan aku juga diajarin sama nenekmu. Nenekmu tuh yang ngajarin kita. Sang nenek juga bicara, enak aja, saya kan diajarin sama buyutmu. Si buyut juga mengatakan begitu. Saya hanya menerima ajaran dari Belanda. Belanda juga mengatakan, ini diajarkan sama nenek moyang kami dari Roma. Romawi juga akan mengatakan, yang ngajarin ini adalah Paulus. Paulus akan mengatakan apa? Ini saya terima dari siapa? Ayo ngomong Paulus, dari mana kau dapatkan ajaran ini? Dari diriku sendiri. Gak ada sampai ke Yesus, karena Yesus tak mengajar itu, tak mengenal itu. Jadi sekali lagi saya katakan, orang Kristen kalau mendalami materi kitabnya, 2 Yohanes 1 nomor 10, itulah tanda Kristen itu yang sebenarnya. Jangan memberi salam kepada orang Islam, jangan terima Islam di dalam rumahmu sebagai tamu. Barang siapa melakukan itu berarti dia bagian dari kejahatan. Dan siapa yang berbuat jahat itu masuk ke neraka. Itu dalil, saya tidak mengada-ngada, itu dalil. Boleh dibaca dari data nomor 1 di 2 Yohanes 1 ini sampai data nomor 11. Silakan Anda baca. Semua di situ tertuang. Seperti apa harusnya Kristen berlaku terhadap di luar Kristen. Itu data. Kalaupun dia berkasih sayang, kasih sayangnya hanya di dunia. Itu. Jadi saya rasa terkait dengan Yesus sudah jelas dari Bang Al tadi, Tuhan tidak akan mungkin melepaskan dirinya menjadi Tuhan, karena Tuhan tidak pernah berhenti menjadi Tuhan. Kapan Tuhan menjadi manusia, berarti Tuhan berhenti menjadi Tuhan. Seketika dia menjadi manusia. Ibarat pesawat ada pilot, kalau pilotnya berubah menjadi ayam, hancurlah pesawat itu. Begitulah alam semesta ini. Kalau Tuhannya berubah menjadi manusia, waduh, alam semesta ini akan hancur lebur. Kenapa? Tak ada lagi Tuhan. Sudah berubah jadi manusia dia. Yang kita tidak habis pikir ketika Tuhan masih dalam rahim. Ketika Tuhan jadi bayi. Bahaya. Hancur. Makanya konsep Kristen ini adalah konsep batil. Demikian dari saya. Terima kasih. Silakan. Ya, kita sambut dulu yang baru datang. Bang Hendra, selamat siang. Bang Hendra, selamat siang Bang. Halo, Bang Hendra, Bang Hendra,
Lah, nyunsap. Silakan Ito ditanggapi Ito. Maaf dulu Caca, Ito menanggapi. Nanti hilang pertanyaan. Apa bang? Aku kalau menghilang berarti aku pemberitahuan dulu ya teman-teman, karena Kristen 1 ya, kursi 1 yang kosong ini buat Kristen ya. Ya terima kasih. Yang naik Kristen aja, nanti kesannya dikeroyok Ito, nanti nangis Ito nanti. Ya silakan ya. Ito ditanggapi Ito. Iya baik. Tadi ibu siapa yang bilang itu? Tolong Bang Juma kasih tahu Ted bahwa kok Tuhan lahir dari manusia begitu ya tadi. Kayaknya seperti itu ya. Nah itulah yang selalu apa ya bahasanya ya, dikumandangkan atau diucapkan setiap hari Minggu bersama-sama di gereja, mengatakan bahwa aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, lahir dari Roh Kudus, yang dikandung Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Jadi dikatakan dia anak Maria itu karena lahir dari Maria. Sesungguhnya Yesus itu bukan kayak saya nih, mama saya namanya Santi, Teti itu anaknya Bu Santi, karena memang dari janin, dari pembuahan, ovum dan sperma, saya dikandung mama saya. Tetapi Yesus tidak seperti itu kan. Dia hanya wadah saja, itu rahimnya Maria itu karena dia adalah perempuan suci. Dan di Lukas 1 itu pun dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Selanjutnya, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Begitu. Tapi kembali lagi Bang Juma, saya itu kalau misalkan ada orang pun datang ke rumah gitu ya kita baik-baik saja gitu loh Bang. Nggak pernah kita curiga atau kita nggak pernah berpikir orang itu mau berbuat jahat, nggak pernah gitu loh Bang. Karena aku dari kecil tuh diajarkan kasihilah sesamamu begitu Bang. Jadi aku menganggap semua orang itu ya baik-baik aja. Dan aku pikir juga walau penjahat pun kalau kita baik, dia nggak mungkin ngejahatin Bang. Seperti itu. Seperti tadi ayat itu, God is love. Allah itu adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi sesama, tidak mengasihi Allah. Bagaimana kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tetapi kita tidak mengasihi sesama kita? Jadi kata Tuhan, gak mungkin kalau kamu mengasihi aku, kamu mengasihi sesamamu manusia. Jadi kita harus menerapkan itu, mengimplementasikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengasihi semua orang. Dan kita punya suatu keyakinan juga ya Bang, kalau orang mau niat jahat, pasti Tuhan bisa nanti buat ubah lagi orang itu jadi baik Bang. Kayak gitu yang aku pahami, kayak gitu loh. Iya, mungkin karena karena sudah bertetangga dengan Islam. Karena ajaran yang muncul kemudian di tengah-tengah umat Islam ini kan ajaran yang dibawa oleh penjajah. Kita tahu penjajah itu bagaimana tabiatnya. Dan mereka berdasarkan firman Tuhan juga menjajah. Bukan tanpa alasan dari firman Tuhan. Memang ada perintah. Di dalam Keluaran 20 itu jelas itu. Bagaimana kemudian mereka mempraktekkan dalil-dalil dalam Bible. Nah kalau saudara mengatakan di dalam rumah saya nerima tamu, ya alhamdulillah berarti saudara tidak mempraktekkan apa yang ada di dalam Bible. Dan itu katanya, ini kita baca ya, supaya tidak menjadi fitnah. Dikatakan dalam 2 Yohanes itu, dikatakan begini, di data nomor 11-nya, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, ajaran Kristen, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat.
Matius 15 nomor 50, 13:50, perbuatan jahat akan dibakar di dalam neraka. Ini dalil. Jadi saya kembalikan kepada saudari saya nih. Anda mau melanggar dalil Anda atau Anda mau memperhatikan, ya la ikraha fiddin, itu kan kitab Anda, bukan kitab saya. Dan di situ dikatakan perikopnya tetaplah di dalam ajaran Yesus. Ini jelas nih. Dan di situ tidak bercerita tentang perang. Ini damai sejahtera, orang lagi tenang dan lagi dalam keadaan tak ada huru-hara. Tetapi dinyatakan seperti itu. Setiap orang yang tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah kamu keluar dari situ, tidak memiliki Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam ajaran Yesus, ia memiliki bapa ataupun memiliki anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia dapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Jadi Ya, serasa, ayatnya di mana itu Bang? Tadi Bang tolong. 2 Yohanes 1 nomor 10 nomor 11. Iya, yang Matiusnya Bang? Matius 7 nomor 15, Matius 13 nomor 50. Oh, oke. Makasih Bang. Ntar saya Oke. baca. Siap. Silakan teman-teman yang Lanjut lain. Bang. Ya, tadi saya mau nanya itu ayatnya yang tadi yang bilang harus mengasihi itu ayat berapa itu? Bang, Kalau ngomong bagaimana kita mengasihi Allah kalau kita tidak mengasihi, kata itu tadi ayat berapa itu toh? ntar. Tadi nggak sempat tulis. Aku cari dulu ya. Iya itu. Sabar. Allah itu kasih. Tunggu ya Bang. Iya siap. Mana tadi? 1 Yohanes 4 ayat 8 Bang. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-8. 1 Yohanes 4 nomor punggung 8 Ayat ya. yang ke-8, iya. Coba kita baca dulu. Baca Bang. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Tapi tadi itu bilang katanya barang siapa tidak mengasihi sesama, itu nambahin ya. Coba Jangan diulang tambahin. Bang Glenn. Bang Glenn Barang gimana siapa, barang? barang siapa tidak mengasihi, Iya. ia tidak mengenal Allah. Nah Iya. tadi itu nambahin sesama dari mana itu? Iya yang kita Soal- kasih iya. apa Bang? Semuanya kan alam semesta manusia kan gitu Iya. Bang. Tapi kan kata pendetanya kemarin, kata pendeta Melatok yang merubah-rubah itu setan itu, iblis. Jangan Terus kan dirubah lah Dito ya, itu. kan Dito yang bilang kita Iya. nggak berubah Bang, tapi kita Jangan dirubah itu. Itu Melatok yang Nggak ngomong, dirubah. pendeta lo itu. Pendeta yang ngomong lo itu. Sekarang aku Jangan tanya lah. kembali, Beda cok, Bang Glenn. beda cok, beda Bang cok, Glenn. beda, Bang Glenn. beda orang. Bang Glenn, sekarang aku nanya Bang Glenn, Bang Agus Apa? sebentar. Bagaimana Abang memahami ayat ini? Aku tanya sendiri lagi kepada Abang. Maksud dari Saya, ayat ini saya memahami ayat itu Heeh. secara tekstual. Iya. Ya. Jadi kalau barang siapa tidak mengasihi, nah ini yang dikasihi ini siapa? Kan gitu. Konteksnya apa? Ini ayat konteksnya apa? Sesamanya itu sesama yang beragama itu semua makhluk. Tidak Sama manusia dijelaskan. Bang. Coba kita cari dulu ya. Lanjut aja bicara Abang, silakan Bang. Biar aku Ya enggak, itu aja. Aku di sini aku baca itu tidak ada tidak ada manusia sesama manusia, jadi tambahin. Kalau ditambahin Iya. sama dengan iblis kata Belatok. Boleh saya masuk Ya. sedikit ya? Iya, Ya, boleh. silakan Gurunda. Yang lain mute dulu ya. Thank you. Ya. Jadi berbicara mengenai kasih, yang menuliskan ini kan penulis Yohanes. Ini bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus. Itu dulu poinnya. Ini bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus. Itu poin pertama. Yang kedua, ketika berbicara kasih, Yesus sudah menerangkan. Koridor kasih itu diterangkan oleh Yesus di dalam Yohanes 14:24. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Tuhan yang mengutus aku. Ini kasih. Perspektif kasih menurut Yesus adalah menuruti perkataan Yesus, menuruti firman Tuhan yang datang kepada Yesus,
menuruti kehendak Bapa yang datang kepada Yesus. Jadi bukan kasih itu maksudnya bersalam-salaman, berpelukan, saling bicara-bicara santun. Itu bukan itu poinnya. Itu munafik ketika itu dilakukan tapi firman Tuhan ditolak. Orang itu munafik. Perintah Tuhannya ditolak, lantas mereka berkasih sayang. Itulah yang diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, surah Al-Ankabut ayat 25. Mereka berkasih sayang tapi hanya level duniawi saja. Akhirat mereka saling mengutuk. Jadi polanya itu harus kepada Yesus. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak menuruti firmanku. Kristen ini menuruti firman Yesus kagak? Tidak. Dan saya boleh taruhan dengan Kristen. Kristen ini adalah agama yang anti terhadap perkataan Yesus. Paling anti. Seluruh agama di atas muka bumi yang paling anti dengan ajaran Yesus, itulah Kristen. Saya bisa buktikan itu. Apapun itu. Saya boleh pasang badan untuk berdialog bahwa Kristen ini adalah agama yang anti terhadap Yesus. Silakan carikan saya pendeta yang bisa membuktikan itu, bahwa Kristen adalah agama yang paling taat kepada Yesus. Saya akan hadir mengatakan satu-satunya agama yang mengklaim Yesus tapi anti terhadap Yesus hanyalah agama Kristen. Saya lanjutkan 1 menit. Barang siapa yang tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kau dengar daripadaku bukan dari aku, tetapi dari Tuhan yang mengutus. Apa yang diterangkan oleh Tuhan tentang kasih? Diterangkan dalam Ulangan 11 nomor 1. Dan Kristen tidak bisa lolos di sini. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohimmu. Dengan cara apa? Melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Elohim, dengan senantiasa berpegang kepada segala ketetapannya, segala peraturannya, dan segala perintahnya. Apakah masih ada perintah, aturan, ketetapan di dalam agama Kristen, peraturan Tuhan? Tidak. Mereka menganggap peraturan Tuhan, ketetapan Tuhan, hukum-hukum Tuhan itu adalah perjanjian lama, perjanjian usang, yang tidak ada lagi ketaatan untuk itu. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan segala ketetapan, peraturan, dan perintah-perintah yang ada dalam hukum Taurat. Semuanya tak ada lagi. Berarti Kristen tidak bisa jatuh ke dalam ajaran kasih. Tidak bisa. Mereka saling mengasihi saja. Ya, saling pelukan, ciuman kudus, saling membantu sesama mereka. Ya, itulah hebatnya Kristen. Ada musibah, Kristen turun. Ada bencana, Kristen. Itulah hebatnya Kristen. Tapi hanya sebatas duniawi saja. Tentang kasih kepada Tuhan, kasih kepada manusia dalam perspektif perintah Tuhan, tak ada dalam Kristen. Kita lihat. Di dalam kitab Yosua, nomor 25, apa yang diterangkan kemudian kitab ini? Jelas sekali dikatakan bahwa kasih itu adalah seperti yang dilakoni oleh umat Islam. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu. Yakni, 1, mengasihi Tuhan Elohim. 2, dengan hidup menuruti segala jalan yang ditunjukkannya. 3, tetap mengikuti perintah-perintahnya. 4, terpaut padanya. 5, berbakti kepadanya dengan segenap hati dan segenap jiwa. Maka Yesus mengatakan, tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan siapa? Melakukan kehendak siapa? Melakukan kehendak Bapa. Berarti kalau melakukan kehendak Bapa berarti harus mengasihi. Kalau mengasihi Bapa berarti mentaati segala perintah Bapa. Kalau mengasihi Yesus berarti menjalankan segala perintah Yesus. Tapi Kristen lebih mengedepankan saling mengasihi sesamanya manusia, tetapi dia meninggalkan pokok daripada kasih itu sendiri. Apa itu? Taat kepada perintah, kepada ketetapan, kepada hukum-hukum, kepada larangan, ketentuan, dan hukum-hukum Tuhan. Kata Yesus, orang yang tidak mengasihi aku adalah mereka yang tidak mentaati perintahku. Apa kata Yesus? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku siapa? Aku utusan. Bagaimana dengan Kristen? Mulut Kristen itu, kalau ditanya, wahai saudaraku Kristen yang pintar, Yesus ini siapa? Yesus itu utusan, Bang Suma. Oke, nah, hari Minggu nanti Anda coba pergi ngintip di gereja. Apakah betul mereka mendudukkan Yesus ini sebagai utusan? Atau mereka ini adalah pembohong, munafik? 1 Yohanes 2 nomor 22, siapakah pendusta itu? Bukankah mereka yang menyangkal Yesus itu adalah manusia Kristus? Kita lihat aja ke gereja ngintip kita, apa yang mereka lakukan di sana. Yesus Tuhanku, oh Tuhanku Yesus. Mereka menuhankan Yesus. Tapi di kita dia mengaku Yesus hanya Rasul. Tapi di gereja mereka Yesus itu Tuhan. Inilah pembohong, pendusta itu. Dikatakan dalam 1 Yohanes 2 nomor 22, 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Planos, pendusta itu, yang suka berbohong itu.
Dialah yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah datang sebagai manusia. Dialah antikristus itu katanya. Nah, kita tanya, kalian mengakui Yesus itu datang sebagai manusia? Iya, kami mengakui Yesus itu datang sebagai manusia. Kalau dia datang sebagai manusia, bukan datang sebagai hewan, dia bukan datang sebagai monyet, dia bukan datang sebagai malaikat, dia bukan datang sebagai setan, tetapi dia datang sebagai manusia. Selayaknya Bang Suma datang ke dunia bukan sebagai monyet, tetapi datang sebagai manusia. Maka orang yang mengimani Yesus itu sebagai Tuhan adalah pembohong, penyesat, munafikun. Mereka pantas menerima neraka karena mereka pembohong, mereka pendusta. Mereka mengatakan di mulut Yesus datang sebagai manusia. Coba intip di gereja, apa yang dilakukan? Menyembah Tuhan, bukan menyembah manusia. Seluruh Kristen di dunia tanya, apakah Anda menyembah manusia? Oh, tidak. Kami tidak menyembah manusia. Jadi Yesus ini apa? Oh, dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Jadi Anda tidak menyembah manusia? Tidak. Yesus manusia bukan? Manusia. Tapi dia juga 100% Tuhan. Tuh. Munafik, pembohong, pendusta, iblis. Inilah dia. Jadi kalau berbicara mengenai kasih, tolong tunjukkan saya pendeta. Kebetulan saya banyak ditantang pendeta etok. Kalau mendengarkan ini, sebentar malam juga ada yang nantang saya, seorang pendeta juga. Tolong ambil tema. Kristen ini kasih kepada Yesus atau anti kepada Yesus? Saya akan beberkan. Satu-satunya agama munafikun yang mulutnya menjual nama Yesus, tapi perilaku keagamaannya anti berjuta persen terhadap Yesus. Sama sekali tak ada ketaatan satupun yang dilakukan oleh Kristen terhadap Yesus, tapi mulutnya manis. Yesus Tuhanku, Yesus Maha Pengasih, Engkaulah segala-galanya. Tapi coba tanya, menyembah Yesus perintah siapa? Makan babi perintah siapa? Merasulkan Paulus perintah siapa? Membuat kitab perjanjian baru ini perintah siapa? Ibadah minggu perintah siapa? Tidak bersunat perintah siapa? Menyanyi di gereja perintah siapa? Masuk di rumah ibadat duduk siapa perintahkan? Masuk di rumah ibadat tanpa menggunakan kerudung perintah siapa? Masuk rumah ibadat tanpa wudhu, tanpa mandi tahir perintah siapa? Pakai sepatu masuk gereja perintah siapa? Ke gereja tidak ke sinagoge perintah siapa? Tak ada satupun prosesi kekristenan itu bermuara ke Yesus. Tak ada satupun. Sekali lagi, satupun tak ada perintah Yesus yang dilakoni oleh Kristen. Tapi mulutnya berbusa, Yesus, Yesus. Tapi semuanya itu tertolak oleh Yesus itu sendiri. Apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tunggu aja waktunya. Demikian. Sekali lagi pesan ini kepada pendeta, kalau Anda mendengarkan saya, piti-piti ini dibuat tantangan kepada pendeta siapapun untuk membuktikan bahwa Kristen itu adalah ajaran anti Yesus, anti Mesias, anti Kristus. Itulah Kristen. Dan saya bisa buktikan itu. Silakan. Kalau ada tanggapan silakan. Ya, aku mau nanggapin tadi pertanyaan Bang Glenn dulu ya. Apa yang Bang Juma sampaikan itu betul. Kita mengatakan mengasihi Yesus tapi kita tidak melakukan perintahnya, kita berbohong. Itu betul banget ya. Jadi tidak konsisten antara kita mengatakan mengasihi Yesus tapi kita jauh dari perintah dan larangannya, kita berbohong. Nah, tadi aku mau nanggapin Bang Glenn Daniel mengenai kasih ya, God is love itu. Gini loh Bang Glenn, mengasihi di situ artinya kita mengasihi sesama, dan Yesus juga bersaksi lah, katakan Yesus bersaksi atau Yesus berfirman ya. Aku baca ya dari ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ya garis bawahi, yang sama dengan itu ialah yang sama dengan God is love tadi, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Begitu Bang Glenn. Lanjut Bang Juma. Sedikit mau nambahin, izin ya Guru Nda.
Begini Mbak Ted. Jadi ajaran kasih itu banyak yang salah paham ya. Bagaimana ajaran kasih yang sebenarnya ya? Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena Dia mengasihi dan sayang sama hambanya, Dia utus para nabi. Itu yang dijelaskan Guru Nazuma tadi. Allah ya, Tuhan itu kasih kepada hamba, kepada manusia itu dengan cara mengutus nabi dan rasul sebagai utusan. Bukan dianya sendiri yang turun menjadi utusan, bukan. Terus dia membunuh dirinya untuk dirinya sendiri. Itu bukan ajaran kasih, itu nama apa? Mohon maaf ya, itu namanya ya ketololan gitu loh. Tuhan seperti tidak berpikir kalau begitu. Tapi yang make sense itu adalah Tuhan mengutus para nabi, lalu para nabi dan rasul itu membimbing manusia supaya tidak tersesat, tidak berbuat dosa, tidak berbuat maksiat, sehingga dia tidak diazab nanti di dalam api neraka. Itulah bukti rasa kasih sayang Tuhan kepada hambanya, ya. Jadi bukan dengan cara dia menumbalkan dirinya. Apalagi itu tidak diajarkan di dalam pengajaran Abraham, mau Taurat ya, maupun Yesus sendiri tidak mengajarkan itu. Di mana seorang itu mati akan menanggung dosanya masing-masing, bukan ditimpakan kepada orang lain ya. Jadi seperti itu konsepnya ajaran kasih itu. Nah mungkin ini sedikit saja ya. Silakan yang lain. Silakan Guru Nda. Kasihi, kasih itu ada dua kan, bahkan tiga. Kalau kita mendengarkan secara seksama di Bible itu kita baca. Yang pertama kasih kepada Tuhan. Percuma kasih kepada Yesus kalau tidak kasih kepada Tuhan. Yang kedua, percuma kasih kepada Tuhan, percuma kasih kepada Yesus kalau tidak kasih kepada manusia. Tetapi pola yang benar adalah ketika manusia itu kasih kepada Tuhan, sudah pasti kasih kepada Yesus. Ketika kasih kepada Tuhan dan kasih kepada Yesus, sudah pasti kasih kepada manusia. Tetapi sebaliknya, kasih kepada manusia belum tentu kasih kepada Yesus. Kasih kepada Yesus belum tentu kasih kepada Tuhan. Makanya dikatakan hukum utama dan terutama. Yang pertama apa? Kasih kepada Tuhan. Berarti kehidupan kita sebagai makhluk yang utama adalah mentaati perintah-perintah Tuhan. Di sini Kristen gugur. Kenapa gugur Kristen dikasih utama? Karena Kristen diajarin oleh Sang Paulus untuk tidak lagi menjalankan perintah-perintah Tuhan. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta seluruh ketetapan yang ada di dalamnya. Makanya di dalam suratnya kepada orang-orang Ibrani, dalam kitab Ibrani 6 nomor 1 dikatakan, marilah kita meninggalkan perintah-perintah pertama. Begitu juga di dalam Galatia 3 nomor 23 dan seterusnya. Kita tidak boleh lagi hidup di bawah hukum Taurat. Begitu juga dalam surat Roma 3 dan Roma 7. Tidak, sebab marilah kita meninggalkan hukum Taurat. Sebab tidak ada orang yang bisa selamat dengan hukum Taurat. Sedangkan kasih itu harus Taurat. Kehendak Bapakku yang ada di surga itu Taurat. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan membuat perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Bahkan Yesus sendiri nih mengatakan nih di dalam Matius 23 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Tetapi jangan kau mengikuti mereka, sebab mereka mengatakan tetapi mereka tidak mempraktekkan. Lalu apa bedanya dengan Kristen hari ini? Mereka mengambil kitabnya orang Yahudi, menerjemahkannya dalam bentuk Septuaginta. Setelah itu menempelkan dengan kitab mereka satu bundel menjadi clipping. Tetapi mereka tidak mempraktekkan. Hukum Tuhan mengatakan A, mereka melakukan B. Hukum Tuhan yang mengatakan A, mereka kemudian mempraktekkan Z. Itulah Kristen. Jadi tidak ada pola di dalam Kristen itu kasih. Satu kasih kepada Tuhan, mereka sudah tidak.
Makanya kenapa mereka menyembah manusia? Karena mereka tidak mau lagi taat kepada perintah Tuhan untuk menyembah kepada Tuhan yang benar. Dikatakan kemudian oleh Tuhan, akulah Tuhan, aku pencemburu, jangan ada ilah lain di hadapanku. Tapi mereka tidak peduli. Oh, Yesus itu kan kamu sendiri Tuhan, yang datang mengambil rupa manusia. Kan itu kamu sendiri, maka kami menyembahmu melalui Yesus. Ini sama dengan pagan Quraisy, menyembah Allah dengan menggunakan perantaraan patung, berhala. Nah, kasih kepada Allah itu tadi, Yosua 22 nomor 5. Kamu harus taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Dengan itu kamu disebut kasih kepada Tuhan. Dan Yesus mengatakan apa di Matius 5 nomor 19? Barang siapa yang meniadakan hukum Tuhan, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada anaknya, mengajarkan kepada istrinya, mengajarkan kepada suaminya, mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit, alias neraka. Tanya Kristen, apakah Anda mempraktikkan itu? Yes, Kristen mempraktikkan itu. Makanya di dalam Galatia 5 nomor 1, dengan matinya Yesus, dia telah memerdekakan kita dari ketetapan-ketetapan Tuhan dan memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Jadi Kristen itu tidak menghambakan diri lagi kepada Tuhan, menghambakan diri kepada manusia bernama Yesus, tidak lagi kepada Tuhan. Tetapi manusia Yesus ini dipaksakan menjadi Tuhan, padahal sudah nyata dalilnya. Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu kasih kepada Tuhan sudah tidak berlaku, kasih kepada Yesus juga tidak berlaku. Di Kristen itu nggak ada berlaku. Makanya saya katakan, saya berani berdialog dengan pendeta. Kristen ini adalah agama anti Kristus, anti Yesus, tetapi membawa-bawa nama Yesus. Oh, kemana-mana kami ini adalah anak-anak Yesus, kami ini adalah pengikut Yesus, 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 Yesus. Tapi di mulut aja. Implementasi ritual mereka, implementasi prosesi ibadah mereka, semua hal yang bertentangan dengan ajaran yang terlontar dari mulut Yesus. Tapi Kristen mengasihi, yes, mereka hanya ada level itu. Mereka mengasihi, menolong orang, membantu orang, orang gila dikumpulkan semua, dimandikan, diobatin, habis itu mereka baptis. Orang kena bencana, datang, bawa Indomie, bawa ini dan seterusnya, habis itu mereka dibaptis. Orang kena penyakit, orang yang putus sekolah, orang yang tidak ada duit, mereka datangkan, mereka bantu. Itu ajaran kasih mereka. Itulah Kristen, ajaran kasih kepada sesama manusia. Betul. Tetapi kasih kepada Tuhan tak ada, kasih kepada Yesus tak ada. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim, mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Mereka hanya saling memiliki perasaan kasih sayang di antara mereka hanya dalam kehidupan duniawi saja. Tapi nanti di akhirat mereka akan saling mengutuk satu sama lain. Ah, gara-gara mama aku menyembah Yesus. Ah, gara-gara papamu itu yang ngajarin kita. Papa mengatakan, ah, tidak, itu gara-gara nenekmu. Neneknya juga mengatakan, saling mengutuk mereka. Ini yang dikatakan oleh Al-Quran. Summa yaumal qiyamah, akan tetapi di hari kiamat, yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Kemudian nanti pada hari kiamat, sebagian mereka kemudian saling mengingkari dan saling mengutuk satu sama lain. Ayah mengutuk ibunya, ibunya mengutuk suaminya, suaminya mengutuk kakeknya, kakeknya mengutuk eyangnya. Gara-gara kamu nih, saya nyembah manusia. Padahal Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Terakhir dari saya, sebelum saya izin ibadah, ini hadiah buat saudara Ted. Di dalam Yohanes 12:48, Yesus mengatakan, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah yang kuucapkan kepada mereka. Firman itulah kelak yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Perkataan yang aku ucapkan selama 3 tahun di tengah-tengah Bani Israel itulah yang akan menjadi pola penghakiman di akhir zaman. Barang siapa yang melanggar firman-firman yang aku sampaikan ketika aku datang selama 3 tahun di tengah-tengah Bani Israel, mereka semua akan kuusir dan kunyatakan pembuat kejahatan. Tolong ditelaah baik-baik, apakah nanti ketika Mbak Ted dihadapkan dengan penghakiman Yesus, ketika ditanya, wahai saudara Mbak Ted, siapa yang memerintahkan engkau menyembahku? Siapkan jawaban yang paling benar, siapkan jawaban yang paling bagus yang Anda
yang Anda bisa katakan kepada Yesus. Sebab kenapa? Yesus akan datang untuk menjadi hakim kepada terdakwa. Siapa terdakwanya? Mereka yang menyembahnya. Sebab Yesus ketika datang kepada Bani Israel, Yesus mengatakan, semua firman telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa aku adalah Rasulmu. Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian gereja, dari kesaksian pastor, dari kesaksian penatua, dari kesaksian pendeta-pendeta, para gembala-gembala, bahwa segala pekerjaan, mukjizat, kekuatan, tanda-tanda yang aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah Rasul utusan Tuhan. Ingat, Yesus bersaksi dirinya adalah Rasul Tuhan. Yesus mau agar orang-orang percaya dirinya adalah utusan Tuhan. Yesus mengklaim bahwa murid-muridnya percaya dirinya adalah Rasul Tuhan. Ketika Mbak Ted nanti dihadapkan ke kerajaan di dalam penghakiman Yesus, ditanya, kamu kok lain? Kamu kok beda? Sebagai pengikutku, aku ajarkan mereka mengatakan dan mengimani aku sebagai Rasul. Kok kamu beda? Ngaku-ngaku muridku, ngaku-ngaku pengikutku, tapi kok kamu beda? Kamu nyembahku atas perintah siapa? Siapkan jawaban yang paling bagus supaya Mbak Ted tidak diusir. Demikian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pelajaran bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan itu ada pengajaran yang baik dipetik dari apa yang saya sampaikan. Ketika ada yang kurang, itu asalnya dari saya, mohon maaf, dibuang saja. Dan terima kasih telah diberikan ruang kepada guru-guru saya yang ada di sini, yang sejatinya antum lebih paham daripada saya. Hanya oleh karena saya lebih tua di sini, lebih duluan di dunia apologet, maka saya lebih diberi ruang. Padahal sebenarnya kalian semua adalah lebih paham dari Bang Suma. Saya kira begitu sahabat-sahabat, saya tutup. Terima kasih. Kiranya Allah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita. Subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan akhi, dilanjut saya ibadah. Ya, siap. Oke. Terima kasih Bang Juma. Tuhan berkati. Sama-sama Mbak Mbak Ted. Ted. Family dan semuanya. Saya meningkapi ya. Bos, aku juga izin loh Bang. Aduh, aku udah lapar nih, belum makan siang. Sampai nanti ya. Oke. Maaf ya kalau ada kilap-kilap ya. Makasih ya Mbak Ted ya dialognya. Iya Bang Nal, seneng Bang. Ya buat Iya, aku sih. nanti aku pas sayang semua. Itu nanti pas sahadatnya diundang Agus Seran nanti ya. Aman Agus. Oke Bang, aku izin dulu ya. Oke, Sampai sama Ada orang dalam, Bos. Masuk surga itu ada orang dalam. Oh, Makanya gitu. di situ nggak ada orang dalam. Oh. Kami itu ada orang dalam. Anda keliru. Jadi Anda keliru. Sikit. Kalau debat apanya? Sikit, 2 menit. Anda keliru kalau Anda punya orang dalam. Justru kami yang punya orang dalam. Menyembah satu Tuhan, ibadahnya sujud, sunnat dia. Oke? Kemudian Nggak tidak ada makan orang dalam, babi. Bos. Menyembah Allah, menyembah esensi yang pencipta langit dan bumi. Dia mengaku nabi, dia mengaku rasul. Sujud dalam beribadah, berdoa kepada esensi pencipta langit dan bumi. Tauhid dia. Dia sunat, dia puasa, dia sholat. Wakil kami sudah ada di surga, yaitu Yesus. Menyembah Yesus sudah punya wakil enggak di sana? Pemakan babi sudah ada enggak wakilnya di sana? Siapa yang menembus kamu? Penyembah Yesus apa sudah ada wakilnya di surga? Kalau penyembah Allah, esensi yang maha suci maha tinggi, wakil kami sudah ada, yaitu Yesus. Nah sekarang wakil Anda penyembah Yesus pemakan babi sudah ada nggak di surga? Pamit lagi. Siapa yang menembus Bang Juma? Lanjut sholat dulu Gerunda. Siap Saya sholat. tanya. Kita tunggu Oke, ya. oke. Siapa yang Agus, menembus Agus. dosa Bang Juma? Ayo. Sama Jawab. saya, sama siapa? aja Agus. Siap sholat. Sama saya, Ya, Gus. teman-teman Gerunda aktif lagi. Ya, silakan ditunggu. Silakan Bang Al. Oke. Kalau aja Agus. nggak jadi manusia, siapa yang menebus dosanya Bang Juma? Oke, narasi dulu lah gantian dulu. Siapa? Narasi Siapa? dulu. Kalau memang Tuhan itu manusia, ngapain disembah? Tuhan kok manusia? Tuhan apa hantu? Kalau Tuhan menjelma manusia, apa masalahnya sama umat Islam? Berarti Tuhanmu mati.
Ini ndak ada ilmu ini, Agus ini. Dewa kemarin Bisa dia diskusi Iya, sampai ini muter-muter, sampai Dia modal congor muter-muter, itu. sampai Turunin pusing aja. kepala. Betul Bang Iya, Dewa. Dia congor itu. Setiap nggak naik bisa nggak ada dia. ilmunya tuh. Rocos saja nggak diam-diam. Dan yang lain aja host. Jadi mohon izin ya Bang Al. Mana ada sih Silakan. Tuhan merelakan bunuh diri untuk menebus dosa orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Kiai. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tuh menyimak di bawah abangku semuanya biar ada yang kosong satu. Oke, assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini singgallah, aku mau ini dulu. Ita monitor Ita. Dia udah turun itu. Kenapa? Udah turun. Dia diturunkan saja. Dia sudah izin pamit barusan. Dia udah ini, dia udah Ganti berangkat. sama yang lain. Oh teman-teman yang ini mohon ya, yang Kristen aja yang naik. Ketika sepi nggak ada yang mau ditarik. Aduh. Ya, Ngana aja yang, lu. yang oten aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang oten aja yang naik ya, yang minta Oten permintaan aja, naik. iya. Maaf ya, Bang Zuma. Saya cuma mau sapa aja Bang Zuma. Terima kasih ya sudah diberikan Bang Zuma kasih ya. mau Terima kasih. ibadah. Bang Oh Zuma ya. mau ibadah dulu katanya. Oh ya, kawan-kawan rekan-rekan api ya, terima kasih ya sudah narik tadi sebentar. Alhamdulillah. Ya, silakan nih Oten aja yang dibawa naik nih. Kita di bawah aja. Sama-sama bang. Yuk, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni Ilyas, naik Bang Karni. Nih, Edo Harman tuh naik. Edo Harman naik. Kamu bertanya kan di atas saja kita dialog yang baik ya. Kita dialog dengan yang taping harmoni tidak ya. diproses Naik. ya. Yang taping tidak diproses. Yang diproses yang naik Komal. Silakan teman-teman Kristen yang mau diskusi, silakan. Silakan bernarasi dulu Kang Dito atau Bang Al. Oke, biar. Saya narasi dulu. Biar saya nanggapi sedikit yang dia sampaikan itu tidak benar gitu. Saya bantah ya. Kenapa dalam dialog cuma Kristen aja? Tidak. Agama Abrahamik itu relate 3 agama. 3 agama tauhid, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Jadi selalu narasi yang dibangun itu tetap terkait dengan 3 konteks itu. Jadi kalau Anda katakan bahwa kenapa yang dialog Kristen aja yang dibawa, nggak benar ya. Karena Yesus dia juga membawa Taurat. Ya, jadi ketiga narasi, ketiga agama itu dalam satu konteks itu dibawa. Ya, dalam dialog dan diskusi itu kita sampaikan semuanya. Jadi jangan Anda katakan cuma Kristen saja, tidak benar gitu. Cuma mungkin Anda kurang menguasai mungkin tentang Yahudi atau tentang Islam sehingga terkesan Kristen saja gitu. Padahal kami apologet dari tadi menyampaikan relate baik perspektif Yahudi maupun perspektif Islam. Jadi begitu Bang, saya luruskan ya. Jadi siapa yang menuhankan Dewa Molok? Naik. Mana nih? Bang Dewa, asaran juga kah? Enggak, belum masuk di sini. Masih ada setengah jam lagi. Cuma dari tadi pada saat Bang Juma berhujah itu Dewa ingin menambahkan, tetapi malu gitu kan. Apa yang mau ditambahkan? Sementara semua hujah sudah habis dibabat sama Bang Juma gitu. Jadi Dewa memilih diam saja, menyimak saja, menyerap ilmu, ya kan? Dia menyerap ilmu, pasang handsfree, mata Dewa pejamin, celana dalam Dewa kencengin. Paling itu aja pada saat Bang Juma. Iya, Masya Allah.
Saya dari tadi nyimak juga di bawah gitu kan, supaya oten-oten naik ke kursi gitu kan. Nah, ternyata yang saya analisa, Masya Allah, Gurunda Zuma, Gurunda kita semuanya, Bang Zuma ini, satu makalah sudah dipaparkan semua. Saya yakin kalau Ito Teti mau naik-naik komal diskusi lagi, kalau dia masih muter lagi, ya sudah. Berarti emang penyakitnya emang udah stadium 4 gitu. Akutnya udah Nggak bisa sekali Bang Dito. Kang Dito, yang namanya orang paham itu sekali dengar nggak bisa langsung paham. Orang ngaji itu harus diulang-ulang memang. Kan mungkin sekali dengar dia ada beberapa poin yang dia tangkap gitu kan. Nah, nanti dia dialog lagi, ada beberapa lagi nambah gitu. Nggak bisa sekaligus langsung keserap semua, enggak. Jadi jangan putus asa kita, sampaikan aja dengan sabar gitu ya. Jangan kita misalnya beranggapan dia harus sudah paham apa yang disampaikan semua tadi, nggak mesti juga sih. Gitu. Masalahnya Bang Al, masalahnya itu saya pantau 3 bulan paling sering di sini nggak pernah di koma lain. Tapi ya gitu, dia udah beli. Jangan lupa loh. Abu Sofyan itu pas putu Mekah itu pun belum masuk Islam juga. Kalian itu loh, musyrikin Mekah itu ya. Iya, terakhir-terakhirnya Masya Allah gitu ya. Jadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Singa kasihkan Oten saja. Ya. Silakan perkenalkan dirinya Pak. Aku nyimak di bawah. Oh, bukan Oten toh? Beliau ini supporter kita itu. Aku biasa sama Bang Singa nih. Tidak tahu pun selalu naik. Iya. Saya kira tadi yang di atas Bang Din tadi di sebelah kanan itu yang bersuara. Oh. Yang sebelah kanan saya itu siapa? Kang Bapak. Yang di sebelah kanan Bapak. Oh, turun. Iya. Yang di sebelah kanan itu Bapak. Ya, sebelah kanan Bapak duduknya. Yesus itu. Berarti Bapak sebelah kiri Yesus gitu ya? Iya. Bang Nazar, selamat Ya, siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang? Alhamdulillah, saya menyimak aja nih. Kalau mau bertanya, saya belum bisa untuk yang mau saya sampaikan. Cuma ada satu unek-unek yang mau saya sampaikan. Begini, Bapak, kalau di dalam Injil itu udah ada beberapa dinyatakan ayat-ayatnya itu ada semacam keliru atau pemalsuan ayat. Kenapa ketika kita mengambil tarik bahwa ayat tersebut kita kemukakan dalam kasus lagi, sementara ayat-ayat tersebut kan udah kita katakan itu ada kekeliruan. Itu aja yang pengen saya tanyakan. Oke, terima kasih. Ya, di bawah aja nyimaknya ya, Bang ya. Teman-teman Kristen Islam, mohon ya yang naik kita sediakan untuk Kristen juga. Kita bukan buat ngerumpi ya di atas ya. Diskusi ya. Iya, izin saya nanggapi ya. Nanti ditambahin Kang Dito atau Kang Dewa ya. Yang pertama, kita berdialog dengan mereka itu dengan pendekatan yang komprehensif. Itu yang harus dipahami. Ya, jadi bukan berarti mentang-mentang kitabnya itu bukan kitab yang original gitu, atau ada ayat-ayat yang sudah bercampur gitu, lantas tidak boleh kita bawa gitu. Nah, yang kita pahami adalah konteks daripada ayat itu sendiri tuh, bahwa di dalam gospel itu memang masih ada pengajaran-pengajaran yang memang bersumber dari Yesus itu sendiri. Ya, kita yakin itu. Ya, walaupun mengalami beberapa sanad yang terputus, tapi beberapa mata rantai pencatatan gitu dengan versi yang berbeda, tetapi kita melihat dari konteksnya gitu. Kalau konteksnya memang dia masih sejalan dengan Al-Quran, ya nggak apa-apa.
Begitulah yang disampaikan oleh Rasulullah. La tusaddiqu wa la tukadzibu. Jadi jangan dibenarkan dan juga jangan diingkari secara keseluruhan. Ya. Jadi kita memiliki kayu ukur atau timbangan, yaitu Al-Qur'an sebagai mizan. Kalau dia berkesesuaian dengan Al-Qur'an, ya kita terima gitu. Terlepaslah dari mana sanad ayat yang ada dalam Bible itu. Sebagai contoh, ya. Ayat tentang inilah hidup yang kekal itu. Engkau mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang Esa, misalnya itu. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Dia utus. Seperti itu kan. Nah itu kan relate dengan dua kalimat syahadat. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu relate. Hanya saja zaman itu Yesuslah Rasulnya. Sedangkan zaman kita Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Tetapi secara itu dia relate itu. Atau dengan surat dalam Az-Zariyat misalnya. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Kata menyembah itu ya illa liya'budun lah. Itu setara dengan kata illa liya'rifun. Jadi orang tidak bisa menyembah Allah, mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah kalau dia tidak ma'rifat, mengenal Allah. Jadi kata illa liya'budun dengan kata illa liya'rifun itu ya relate gitu. Makanya dikatakan oleh Yesus, engkau mengenal satu-satunya Allah yang Esa. Nah, supaya apa? Bisa mengabdi, bisa menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihatnya tadi reading by context begitu, Bang. Nah, itu satu. Yang kedua, yang kemudian yang selanjutnya bahwa ayat itu juga kita komparasikan dengan apakah itu di dalam Taurat ya maupun di dalam Al-Qur'an. Sehingga kita bisa melihatnya dengan kacamata lensa yang benar ya dalam memberikan pemahaman kepada teman-teman kita. Kenapa? Karena dalam dialog dengan teman-teman kita dari Ahlul Kitab ini ya, teman-teman maksudnya orang-orang yang punya Bible ini ya, kita tidak bisa membawa hujah semata-mata Al-Quran saja gitu. Kenapa? Kadang-kadang tidak semua mereka mau menerima Al-Quran directly, nggak mau. Tetapi mereka bisa menerima ketika Al-Quran gitu, kita bisa memberikan pemahaman kepada mereka dalam konteks ayat-ayat yang mereka punya gitu. Ada relate-nya nggak gitu. Sehingga mereka lebih bisa menerimanya gitu. Sebagai contoh ayat yang saya sampaikan tadi ya, ketika itu relate ada di dalam Bible dia dan dia terima bahwa itu memang pengajaran dari Yesus, maka mereka akan lebih percaya gitu. Nah, jadi memang ilmu kristologi itu salah satunya adalah memahami konteks bagaimana kristologi yang diajarkan oleh Yesus. Kristologi itu kan artinya ilmu kekristenan. Ya, Kristus, tentang Yesus juru selamat. Kristus itu apa? Kristus itu adalah nabi sebenarnya. Relate dengan nabi atau rasul itu kan sama maknanya. Ya, juru selamat, orang yang membimbing manusia supaya selamat dari azab api neraka. Itu disebut juru selamat atau Kristus. Jadi ilmu kristologi itu terkait dengan bagaimana Yesus membimbing ya umatnya Bani Israel itu supaya selamat daripada kesesatan, selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka nanti di akhirat nanti yaumil akhir tidak termasuk dalam orang-orang yang merugi. Seperti itu, Pak. Nanti itu aja, Dos. Saya itu namanya. Ya, Bur Rahman, selamat siang, bentar Kang Dito. Selamat siang. Iya. Selamat siang. Oke, siap lanjut Kang Dito buat memastikan itu aja. Siap. Saya nambahin sedikit tadi mungkin menyerempet ya bakal kalau ditanya Injil sejak kapan kita orang Islam ini berani bawa Bible itu Injil? Sejak kapan? Suaramu Jadi kecil. pemahaman saya Kang, suaramu kecil, Kang. Hei. Jadi sejak kapan kita orang Muslim itu mengamini atau mengimani bahwa Biblos itu Injil? Nggak ada. Jadi kalau misalnya disubhatkan kita sebagai orang Islam, kalau ditanya apakah kita suci orang Kristen itu Injil? Wah, itu pembelian. Saya rasa kita perlu koreksi lagi bahwa Biblos is Biblos. Biblos itu dari Yunani. Nah, kalau Injil misalnya itu gospel yang dimaksud, 4 gospel itu 4 Injil. Berarti nggak komplit, karena ada gospel yang lain yang dikatakan apokrifa. Itu perbandingannya. Tetapi yang kita pahami Biblos atau gospel itu adalah catatan, penelusuran dari narasumber yang bukan langsung dari Yesus, tetapi dari cerita-cerita orang setempat.
Nah itu 4 gospel itu pun kalau kita rujuk kepada sejarah kekristenan, tepatnya di ensiklopedia Katolik ya mungkin, itu dikatakan anonimus. Menurut Lukas, menurut Matius, menurut Markus, menurut Yohanes, itu bukan mereka yang menulis, fakta historisnya begitu. Nah, kalau misalnya masih tetap dipaksakan bahwa Biblos itu Injil, coba kita buka di Markus. Markus pasal 1 ayat 14. Kita sebenarnya sih nggak pakem ya menyebutnya ayat, karena ayat itu hanya dimiliki di dalam Al-Quran. Ayat. Tapi kalau di Biblos ya kita sebut nomor karena di situ tidak ada parameternya. Apakah kitab suci Biblos itu? Tapi yang diutarakan oleh Lukas kepada yang mulia Theophilus, inilah penyelidikanku, kan begitu? Jadi itu yang saya pahami. Kalau misalnya 4 gospel itu adalah Injil, bagaimana dia menceritakan tentang Markus 1 ayat 14, nomor 14, ya. Markus 1 nomor 14. Pada saat Yohanes ditangkap, pada saat Yang bilang Yohanes gospel ditangkap, Injil siapa Kang Dito? Yang bilang gospel Injil siapa Kang Dito? Orang yang di bawah yang ditangkap di bawah. Oh di bawah ya? Suruh naik maksudnya. Udah aku jambak, nggak mau dia. Selamat menuju sore. Agama Mas Jawa apa Mas? Pasti. Agamanya apa? Saya selesaikan satu dalil. Markus pasal 1 Dibuang aja, nomor mas Jawa 14. ini dibuang aja. Kandasing Allah dibuang aja. Iya. Dia nggak jelas, Dia dibuang bukan aja. Kristen, buang aja. Oh dia. Oke, saya ulangi lagi, Jawa saya ya? kasih dalil. Iya, saya kasih dalil satu saja, saya selesaikan, nanti itu dilanjut mungkin sama saudara kita Bang Dewa. Markus pasal 1 nomor 14. Pada saat Yohanes ditangkap, Yesus datang ke Galilea memberitakan Injil Allah. Injil Allah. Dari situ kita mungkin kalau kognitif kita, cakrawala berpikir kita, loh berarti yang dikatakan Markus ini bukan Injil. That's it. Ada lagi mungkin yang lainnya. Injil Yesus sendiri itu yang mana? Jadi kita nggak mengamini kalau Biblos itu adalah Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Karena semua jawabannya ada di Al-Quran. Kalau dikatakan lagi Islam sejak kapan? Sejak Nabi Adam alaihissalam sudah Islam. Di mana dalilnya? Ya kita kutip dari sumber premier itu sendiri, Al-Quran. Di mana saja ayatnya? Banyak. Silakan naik ke atas kalau mau belajar dan berdiskusi. Sebelum bertanya, lebih baik teman-teman Kristen bertanya tentang keislaman. Apakah kalian kapabel? Bertanya kemudian menyimpulkan. Kalau cuma bertanya, ya saya harapkan tidak dibantah jawabannya. Oke, tafadhol mungkin. Bang Dewa, lanjut. Dilanjut aja. Di sini sudah masuk asar. Bang Juma kemana? Mental apa? Bang Juma pergi ke Pental. Ini di sini sudah masuk asar. Dewa izin pamit. Oh iya, ke Pental. Oke, lanjut Bang Dewa. Makasih banyak. Nanti naik lagi kok Bang Juma itu ke Pental itu dia. Ya. Dewa Masih asar di dulu. bawah Nanti beliau, teman-teman. Lanjut. nah, setelah asar, insya Allah Dewa naik lagi kalau ada oten yang ngeyel. Makasih banyak ya semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang gitu. Bang Zuma masih di bawah. Ya, itu saja sih. Kalau misalnya Bang Zuma nanti setelah ibadah sholat asyar hendak mau di sini lagi, ya insya Allah akan di sini karena beliau terpental ya. Masya Allah tadi yang dipaparkan mulai dari awal dibuka satu makalah penuh yang saya catat banyak dalil-dalil. Kalau misalnya teman-teman Kristen yang melepaskan dogma doktrinnya atau imannya, kita memahami kita analisa sama-sama. Bahwa ternyata yang dikutip itu semua keseluruhan tentang Bible. Tentang nabi palsu yang tadi. Kemudian tentang Yesus mengajarkan kepada orang-orang Kristen di situ untuk menyembah satu Tuhan.
Saya rasa kalau bantahannya memang mau kalian bantah atau hanya bani tapping, ya cukup jelaslah kalian hanya bisa teriak-teriak, hanya pakai jari, tapi tidak mau diskusi akademis. Oke, itu dulu. Silakan. Aku kembali lagi. Kalau wifi jarang gue pakai, gue nggak harus ganti cara sering-sering. Ya kan dengan bolu. Etan. Oke, Kang Dito, aku pancing. Lebih hebat mana Paulus sama Yesus? Naik yang bisa jawab. Masih ada kah, Otan? Lebih hebat mana Paulus atau Yesus? Waduh. Kalau mereka nggak mau jawab itu sih. Kan Yesus Tuhan bagi mereka. Paulus kan ngadi-ngadi tadi yang dijelasin sama Bang Zuma. Ngadi-ngadi bertemu dengan Yesus. Masya Allah. Kang Dito belain Yesus. Kang Dito belain Yesus, aku belain Paulus. Ayo. Boleh. Saya belain iblis. Ayo. Sama Kang Dito dulu. Kang Dito. Ayo, aku pengen dengar. Ayo. Oke. Kang Dito, Yesus maknya siapa? Noise, banget. Yesus maknya siapa, Kang Dito? Mamanya Mami Maria. Mami Maria. Dilahirin kan? Ya. Paulus yang lahirin siapa? Maminya, Mami Maria.